Tetap di 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa di atas segala yang lain, semoga engkau berkelimpahan dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti keadaan jiwamu itu berkelimpahan. Saya berdoa hari ini Anda berkelimpahan, dan ingat kelimpahan itu diawali dengan jiwa kita. Nah, hari ini kita akan membahas subjek yang menarik sekali tentang bekerja dalam anugerah. Mari kita lihat 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Mulai ayat yang ke-10 sampai 12, 2 Tesalonika 3, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Nah, ini menarik saudara sekalian. Alkitab mengajar yang tidak bekerja tidak usah makan. Yang tidak kerja dan mau makan dikatakan itu hidupnya tidak tertib. Dan dia berkata semua orang harusnya tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Nah, tapi saudara sekalian, kerja yang bagaimana? Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang kan mau kerja, tapi kerja yang bagaimana? Ada satu hal yang harus diingat, bahwa kita harus bekerja di dalam anugerahnya. Maksudnya apa, Pak? Apakah ada pekerjaan yang di luar anugerahnya? Ya. Dan ini jenis pekerjaan yang akan membahayakan kehidupan kita keseluruhan. Bentuknya seperti apa? Dalam Perjanjian Lama dikisahkan tentang hidup bangsa yang bernama Amalek, yang Tuhan perintahkan harus dimusnahkan. Coba lihat dalam Ulangan pasal yang ke-25, kitab Ulangan pasal 25, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Ulangan 25, perhatikan ayat 17 dan ayat yang ke-18. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau telah didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Ada hal yang menarik, Tuhan berkata kamu harus hapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Dan lihat, Amalek itu menyerang mereka pada bagian belakang barisan mereka yang lemah. Itu yang dihantam. Nah, dulu kalau orang berperang atau bergerak, yang depan itu tentara, yang belakang itu anak-anak, kaum wanita, orang-orang tua, bayi yang tidak bisa perang. Nah, rupanya yang dihantam itu yang lemah pada barisan belakangnya. Nah, ini menarik untuk kita bisa melihat siapa sebetulnya Amalek. Nah, perhatikan, kata Amalek artinya dweller in a valley atau penghuni lembah. Jadi Amalek itu tinggalnya di lembah-lembah. Karena itulah disebut sebagai Amalek mungkin. Tapi nama Amalek artinya dweller in a valley atau penghuni lembah. Nah, kata Amalek sendiri dari akar kata amal. Dan kata amal artinya to labor atau bekerja, dan ada unsur sorrowful atau penderitaan. Jadi kata Amalek itu akar katanya sama dengan
kerja sedemikian rupa sampai hidupnya penuh dengan penderitaan. Kerja keras dengan penderitaan. Nah, inilah Amalek. Alkitab berkata memang, kalau tidak kerja tidak usah makan. Tapi kerja yang bagaimana? Jangan sampai kita kerja seperti kena Amalek, di mana kita kerja keras begitu rupa, nanti ujungnya bagian yang paling lemah, keluarga kita, rumah tangga kita yang diserang dan berantakan. Nah, ada banyak suami, ada banyak istri yang begitu giat mengejar kariernya sampai dia lupa bahwa di belakangnya ada orang-orang yang harus dia protek dari Amalek ini. Anda boleh kerja, Anda dan saya harus kerja. Tidak kerja, tidak usah makan, kata Alkitab. Tetapi jangan sampai pekerjaan itu begitu rupa sehingga menguasai kita. Pekerjaan itu sarana supaya kita mendapatkan income untuk kehidupan dan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Cuma pekerjaan bisa mengkontrol kita. Ada banyak orang workaholic. Mereka sampai kecanduan kerja. Kenapa? Karena pekerjaan mengkontrol mereka. Dan di sini barisan yang paling lemah adalah keluarga kita akan kena akibatnya. Di 1 Samuel pasal yang ke-30, kita akan menjumpai akan kisah yang mirip sama, bagaimana Amalek itu hobinya memang menghantam bagian yang lemah yang tidak terjaga. 1 Samuel pasal 30, saya bacakan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Lihat, Daud tidak ada, Amalek menyerbu. Yang diserbu mana? Perkemahan yang tanpa tentara. Dikatakan ayat 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah berdiri hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, perhatikan, waktu Daud dan pasukannya tidak ada, sibuk berperang, Amalek masuk di daerah yang paling lemah yang tidak terjaga. Amalek selalu menghantam bagian yang tidak terjaga. Anda dan saya harus kerja, sekali lagi. Tapi ingat, jangan sampai pekerjaan menguasai kita. Jangan sampai kita kerja seperti orang terkutuk dan bukan seperti orang yang ditebus. Bedanya apa, Pak? Nah, buka Kejadian pasal 3. Inilah kerja orang yang terkutuk, bukan orang yang sudah dalam penebusan Yesus. Dalam Kejadian pasal 3, lihat pada ayat yang ke-17. Saya bacakan sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Lihat, hidup orang terkutuk itu kalau kerja dikatakan ya, tanah terkutuk karena dosa. Dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau mati, kata Alkitab.
Nah, ini pekerjaan yang dibuat oleh orang yang hidup dalam keadaan terkutuk. Sebagai orang percaya, kita mesti belajar kerja di dalam anugerahnya. Jangan biarkan Amalek menyerang bagian belakang kita. Untuk apa kalau Anda kerja begitu hebat di luar, dengan begitu banyak uang dihasilkan, ketika engkau pulang, engkau menjumpai dalam rumah tanggamu neraka tumpah, anak-anak berantakan, semuanya kacau balau, tidak ada damai sejahtera, hidup mereka berantakan, kena drug narkotika. Untuk apa kita semua kerja keras, lalu kita membiarkan bagian belakang kita akhirnya berantakan karena serangan Amalek? Ingat, kita memang harus kerja. Jangan sampai tetapi pekerjaan itu menghancurkan kita. Jangan biarkan Amalek kerja keras sehingga penuh penderitaan itu malah menghancurkan keluarga kita yang lain. Kita harus mulai kerja seperti yang Tuhan mau dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Anda kerja mengandalkan Tuhan, Anda tidak akan kerja dengan kekuatanmu. Anda tetap akan punya waktu untuk menjaga bagian belakang dari barisanmu, yaitu keluargamu. Dan kalau engkau jaga dengan baik, mereka tetap dalam proteksi Tuhan yang luar biasa. Nah, apa bedanya antara kerja seperti tadi, Kejadian 3, dengan kerja dalam anugerahnya? Coba lihat dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat yang ke-22, Alkitab berkata demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, and he adds no sorrow to it. Dan tidak ditambahinya dengan persoalan atau penderitaan. Ingat, kata amal artinya to labor dan sorrowful. Artinya kerja keras sehingga menderita. Tapi kalau berkat Tuhan dikatakan, and he adds no sorrow to it, dan tidak ditambahinya dengan kesakitan atau penderitaan atau kesusahan. Oleh karena berkat Tuhan yang membuat atau menjadikan kita kaya. Sekali lagi saudara sekalian, Anda dan saya harus kerja. Tidak kerja, tidak usah makan. Tapi jangan sampai pekerjaan yang mengkontrol saudara, sampai barisan belakang kita itu kena serangan Amalek. Berapa banyak teman-teman yang terkena masalah drug, narkoba, dari keluarga yang mampu, orang tuanya berada, ketika ditanya kenapa begitu, akhirnya mereka sadar, mereka berkata, orang tuaku berpikir, beranggapan, uang itu bisa segala-galanya. Mereka kerja begitu keras cari uang, lalu mereka pikir dengan memberi aku uang banyak, segala-galanya aku telah bisa dapatkan. Tidak, ternyata keluarga kita butuh kehadiran kita. Keluarga butuh kehadiran kita bersama mereka. Bukan hanya kehadiran uang kita, tapi kita, hati kita, fisik kita, pikiran, emosi kita, jiwa kita, seluruhnya itu dibutuhkan oleh keluarga kita. Ingat, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, dan dia tidak menambahinya dengan kesengsaraan. Mazmur 127 memberikan akan sesuatu yang indah buat kita. Mazmur 127 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan luar biasa, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Lihat, ada orang-orang yang memperoleh roti dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu yang tidak diduga, Tuhan justru memberikan akan anugerahnya. Ulangan 8, saya mau bacakan lagi buat saudara. Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Alkitab berkata, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi
haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Sekali lagi saya mau beritahu saudara, dengarkan baik-baik. Jangan kerja seperti orang terkutuk bekerja, karena itu akan membuat Amalek merajalela dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita kerja, tapi kerjalah di dalam anugerahnya. Anda bertanya, Pak, bagaimana aku dalam anugerahnya? Sederhana, engkau harus ikuti hukum-hukum Tuhan yang sudah kita pelajari sepanjang sekian waktu terakhir ini. Adalah begitu banyak hal yang kaya yang Tuhan berkata, inilah yang harus engkau kerjakan, inilah hukum-hukumku, inilah jalan yang aku tunjukkan kepadamu. Ikuti itu. Kalau engkau mengikuti pola Tuhan, artinya engkau dan saya mengikuti pola apa yang Alkitab ajarkan buat kita. Dan disitulah Anda dan saya akan mulai melihat betapa Tuhan akan memberkati kita. Ingat, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. And He adds no sorrow to it. Dan tidak ditambahinya dengan penderitaan. Kalau selama ini Anda kerja dengan begitu rupa sampai engkau melupakan keluargamu, bertobat saudara, itu tidak akan menolong apapun juga. Ingat, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Untuk apa kita makan roti yang diperoleh dengan susah payah begitu, kalau setelah kita pulang membawa roti, akhirnya tidak satu pun keluarga kita di rumah? Semua tercerai-berai, semua berantakan. Lalu Anda bertanya, untuk apa semuanya ini? Ya, untuk apa? Untuk apa kita kerja keras? Untuk apa kita banting tulang begitu rupa? Ingat, jangan sampai Amalek menghantam bagian belakang kita. Tuhan mau Anda diberkati dan keluargamu seluruhnya menikmati berkat Tuhan dan pemulihan dari Dia, bukan malah jadi korbannya. Saya berdoa ini membuat kita makin kenal dengan Dia. God bless you.